Kayaknya kita orang Islam di Indonesia ini kurang percaya, kurang yakin dengan ayat ini. Ya kalau minyak goreng nggak ada, dulu ibu saya ketika saya di kampung nggak pernah beli minyak goreng. Dia parut kelapa, dia beras, lalu dia masak nanti. Enak sekali. Saya senang dulu kalau makan bekas anunya itu apa namanya itu, kalau bahasanya dulu tai kelapanya itu manis, bisa jadi untuk bikin pelecin, untuk bikin pecel. Lah lalu kenapa orang Islam hari saya lihat ibu-ibu berkerudung antri 1 kilo itu menunggu berjam-jam nggak goreng itu aja. Coba kalau dia parut kelapa saja, dia bakar di rumah 1 jam selesai. Kenapa umat Islam kok susah sekali? Ya? Jika umat Islam ibu-ibu di Indonesia ini berhenti membeli minyak goreng yang dijual itu, bangkrut mereka. Bila perlu ada di Magelang ini atau Muntilan ini, kalau di sini kekurangan minyak goreng, adakan kita anti minyak goreng yang dijual itu. Kita parut kelapa, bikin sendiri. Kenapa susah sekali? Tapi tidak tahu, mungkin ibu-ibu muda sekarang ini sudah nggak bisa lagi parut kelapa, mungkin sudah nggak biasa. Kalau ibu-ibu kita dulu, zaman dulu, masya Allah, kelapa masih ada, masih bisa dibeli di pasar. Tidak perlu resah. Karena itu baca Al-Quran ini, hati akan menjadi tenang. Ini petunjuk bagi kamu. Adanya minyak goreng yang dikemas sekarang itu baru beberapa tahun adanya. Dulu sebelum itu ibu-ibu di Indonesia bikin sendiri minyak goreng itu. Kenapa kita memperkaya orang-orang yang tidak seagama dengan kita, memperkaya dengan orang-orang yang tidak ingin kita sejahtera hidupnya? Ya, lanjut saya akan bacakan lagi. Ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka semakin sesat karena mendustakannya. Ya. Al-Quran ini indah sekali. Ini rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Jangan diabaikan. Ini sudah dibuktikan oleh umat Islam di zaman Rasulullah SAW, sudah dibuktikan di zaman para sahabat. Al-Quran adalah petunjuk. Dan semua kerajaan-kerajaan Romawi dan Persia ketika itu dikalahkan oleh Islam. Islam menjadi agama yang dominan di saat itu. Dan umat Islam diangkat derajatnya oleh Allah karena mengikuti petunjuk Al-Quran dalam menjalani kehidupan ini. Coba sekarang kita tadaburlah ayat ini. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku hati yang lembut agar senantiasa merasa ringan dalam menjalankan ayat-ayat-Mu. Umat Islam tidak akan bisa berbahagia hidupnya dunia dan akhirat kalau dia meninggalkan petunjuk Al-Quran ini. Percaya 100%. Tidak akan bahagia hidupnya umat Islam. Umat Islam tidak akan bahagia dan tidak akan sejahtera hidupnya kalau dia mengikuti gaya hidup orang kafir. Tidak akan. Sudah 76 tahun dipertontonkan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Indonesia semakin terpuruk. 76 tahun. Ya, mestinya umat Islam, baik masyarakat Islam seperti kita ini ataupun umat Islam yang ada di DPR, MPR, bahkan berada di pemerintahan sekarang ini, berpikir sudah lama kita meninggalkan ajaran Islam, ternyata kita tidak menjadi lebih baik. Mestinya mereka berpikir.
Jangan justru sebaliknya yang kita ucapkan oleh orang-orang sekuler, kalau mau maju tinggalkan agama, tinggalkan Al-Quran. Quran tidak akan bisa membawa kita menjadi maju. Contohnya Singapura. Apa hebatnya Singapura, negara kecil, penduduknya hanya 5 juta atau 6 juta, kecil sekali. Kemaksiatan merajalela di sana, orang mabuk-mabukan merajalela. Apa hebatnya? Ada orang bilang juga itu agama lain yang tidak bertauhid, bahkan tidak beragama, hidupnya sejahtera, hidupnya tenang, hidupnya makmur. Contohnya Jepang. Apa hebatnya Jepang? Jepang kalau dia lagi galau, ya, hatinya lagi tidak tenang, dia mati bunuh diri. Berapa banyak juga orang bunuh diri. Budaya bunuh diri bukan budaya yang baik. Nah, ambil contoh ke Perancis itu sudah dihalalkan sampai sekarang, hidup bebas, jadi tidak penting, tidak urgen bagi mereka untuk suami istri nikah, tidak penting. Karena apa? Dia bisa melampiaskan syahwatnya tanpa beristri. Wanita bisa melampiaskan syahwatnya tanpa bersuami. Apa hebatnya? Lalu dijadikan contoh, ada kiai, ada ustaz menjadikan budaya orang-orang non-Islam itu menjadi budaya yang baik, budaya contoh. Kasihan sekali, ya, kasihan sekali. Sementara kita, anak-anak kita yang kita ajari, ya, belajar hafal Quran, hafal hadis, ya, dituduh apa? Ini calon teroris. Kurang ajar, kan? Kurang ajar. Anak-anak yang sudah kita bina, kita didik, anak-anak kita berikan makan dari harta yang halal, kita berikan dia pakaian yang bagus, ya, hidupnya teratur, tiap hari dia sholat 5 waktu sehari semalam, teratur hidupnya, disiplin hidupnya, malah dituduh calon teroris, ya. Oleh karena itu umat Islam jangan tergoda dengan omongan kata Allah tadi, ayatnya tadi, kamu jangan terpesona dengan kehidupan orang-orang kafir, para pencinta dunia itu, gak usah tertarik. Ini umat Islam kadang-kadang ngaji tiap Rabu begini, tapi diajak untuk ini susah sekali. Terus terang para ustaz, para kiai sudah merasa gagal berdakwah di Indonesia sekian puluh tahun, gagal. Karena apa? Kita tidak bisa meyakinkan umat Islam tentang hebatnya Al-Quran, tentang mulianya Al-Quran, dan kita akan mendapatkan rahmat serta petunjuk dari Allah untuk kita melaksanakan. Kita gagal meyakinkan umat Islam sampai hari ini. Makanya kadang-kadang kalau saya ceramah begini ini, manfaatnya apa ceramahnya? Sedih jadi ustaz itu, sedih. Untuk mengajak ibu-ibu menutup aurat saja susahnya bukan main. Bertahun-tahun dulu para ustaz itu mengajak supaya ibu-ibu menutup aurat, sampai sekarang masih mayoritas yang tidak mau menutup auratnya seperti yang diajarkan Islam. Sedih jadi ustaz itu ibu-ibu, sedih. Di malam-malam saya suka meneteskan air mata di atas sajadah. Dalam tahajud saya suka meneteskan air mata. Saya berdakwah begini, kita yakinkan dengan ayat Allah, kita yakinkan dengan hadis Nabi, masih ditentang. Itu menurut pendapat siapa? Itu menurut tafsir siapa? Ya. Jadi saya tidak bangga misalnya, datang ribuan orang datang yang mengajar, saya tidak bangga. Saya akan berbangga jika 1, 2, sampai 10 orang kita ngaji, tapi dia ikuti isi kajian. Apalagi jika ratusan ribuan orang, bayangkan jika umat Islam taat pada Islam, kita tidak akan mungkin mendapatkan presiden, gubernur, bupati, camat yang koruptor, tidak akan mungkin.
Tapi karena umat Islam tidak taat kepada Islam ketika memilih pemimpin, maka bertahun-tahun sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, selalu kita mendapatkan pemimpin yang koruptor. Tidak ada solusi. Demokrasi tidak bisa memberikan solusi untuk itu, ibu-ibu. Sekularisme tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan jalan keluar. Gimana caranya menghentikan korupsi? Tidak bisa. Hanya satu-satunya yang bisa menghentikan adalah Islam. Karena apa? Setiap orang Islam yang akan menjabat, kalau saya melakukan ini maksiat kepada Allah, maka saya tidak mau dimurkai oleh Allah. Ada kontrol pada diri, kontrol imannya akan lebih kuat daripada kontrol konstitusi sekalipun. Kontrol iman. Mustahil jika orang Islam yang soleh-soleh itu akan melakukan korupsi atau akan melakukan selingkuh dengan istri orang lain, itu mustahil. Atau akan berlaku kasar, seorang suami berlaku kasar kepada istrinya, itu mustahil jika dia mengikuti cara hidup berkeluarga menurut Islam. Ibu-ibu, alhamdulillah saya sudah 32 tahun beristri, saya belum pernah mengangkat tangan saya untuk memukul istri saya. Bapak-bapak pernah memukul istrinya? Ibu-ibu pernah merasa dipukul oleh suaminya? Ini harus disadari, itu ajaran agama kita. Jadi tidak akan mungkin ada kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu mustahil ada jika kita mengamalkan ajaran Islam dalam membangun kehidupan berkeluarga. Ya. Saya belum pernah mukul, jangankan mukul, mengangkat tangan untuk mengancam dia, mukul saya belum pernah lakukan. Alhamdulillah. Karena saya sadar membaca sejarah Rasulullah SAW yang menjadi ketiba kita, yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh terbaik kita, itu belum pernah mukul istrinya. Nah, ini menjadikan contoh keluarga Fir'aun, ya, keluarga Namrud, keluarga Abu Jahal. Kalau itu dijadikan contoh, rusak, masyarakat kita rusak, dan kita rasakan kerusakan itu sekarang. Ya, itu pertama. Jadi kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab suci terbaik yang tidak dimiliki oleh agama manapun di dunia ini. Maka diperintah kita ibda binafsi, mulai dulu dari dirimu, keluargamu, masyarakatmu, dan negara. Ya. Yang kedua, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mau menyampaikan satu hadis lagi. Ya. Karena itu ketika Al-Quran itu sudah dinyatakan, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjelaskan kedua ayat yang tadi sudah kita bacakan, 3 ayat yang sudah kita bacakan tadi, Abdullah bin Abbas berkata, Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini garansinya begitu. Jadi kalau kita percaya kepada Rasulullah, kita percaya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan begitu. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jaminan tegas, jelas, lugas. Apa jaminannya itu? Taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatur Rasul. Itu jaminan Rasulullah. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya? Kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka jika kalian berpegang teguh pada 2 hal, Quran
dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sudah berabad-abad disampaikan oleh ulama, bukan baru. Kita ulang-ulang nyampaikan ini agar umat Islam itu sadar. Kalian jika berpegang kepada dua warisan Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan celaka. Ya? Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya kita dengan hadis ini? Siap untuk mengamalkannya? Insya Allah. Mari kita mulai. Kita mulai. Agar kajian itu tidak sekedar ilmu, tapi teramalkan dalam perbuatan nyata. Itu tadi saya katakan, kenapa kita semua harus diyakinkan umat Islam kita ingin mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang diridhoi Allah. Tanpa berpegang teguh pada keduanya, Allah tidak akan ridho, tidak akan ridho. Percaya deh, ya? Allah tidak akan ridho. Oleh karena itu kita harus sadar betul, akhir-akhir sekarang ini ada banyak muncul orang-orang kafir, pendeta-pendeta kafir yang mencoba untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dengan membuat daftar sejumlah ayat-ayat Al-Quran disebut ini ayat-ayat radikal, ini ayat-ayat intoleran. Ya? Saya kasih contoh. Di India belum lama ini, ya, ada seorang Syiah, orang Syiah itu bukan Islam, ya. Saya yakinkan orang penganut Syiah itu bukan Islam. Boleh kata orang Syiah mana saja nanti kita tempat terbuka. Kamu bukan orang Islam. Ya, karena apa? Salah satu dari keyakinan orang Syiah itu dia mengaku ada Quran selain dari Quran yang sekarang ini masih tersembunyi di bawah imam mereka. Ya, saya kasih contoh di India, ini saya catat di sini. Namanya Wasim Rizvi. Ya, pada awal tahun yang lalu 2021 dia mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Agung India supaya pemerintah India memprakarsai, memfasilitasi untuk menghapus sejumlah 26 ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran yang 26 ini itu terbukti ayat intoleran dan ayat-ayat teroris. Berani dia. Bayangkan. Kalau benar omongannya itu, bayangkan jika ayat ini membuat kita menjadi radikal, membuat kita menjadi teroris. Sudah lama Indonesia ini hancur di Indonesia. Pernah tiap hari kita bunuhin orang-orang non-Islam di jalan-jalan itu. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Dia justru yang memprovokasi kita supaya menjadi radikal. Mereka itu. Jadi umat Islam terprovokasi oleh orang kafir untuk menjadi radikal, untuk menjadi teroris. Bahkan sekarang ada Densus memprovokasi umat Islam untuk menjadi radikal. Kenapa? Ditembaki orang-orang kan kita, menurut kita orang-orang baik, orang-orang soleh dibunuh, tuduhannya apa? Teroris. Ini problem kita. Ibu-ibu suka enggak kalau terus terang begini pengajiannya? Iya, sudah capek kita sembunyi dan takut-takut. Rasa takut itu sudah berlalu, itu sudah. Umat Islam harus berani menunjukkan Islam itu adalah agama yang benar dan memperbaiki perilaku umat Islam jika dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita justru ikut merusak citra Islam dengan perbuatan kita yang bertentangan dengan Islam. Kadang-kadang, ya,
Islam, citra Islam itu menjadi rusak karena perbuatan orang Islam yang bertentangan dengan Islam. Korupsi itu kan bertentangan dengan Islam. Ada nggak orang Islam korupsi? Banyak. Zina itu bertentangan dengan Islam. Ada nggak orang Islam yang berzina? Jadi kita merusak citra Islam dengan perilaku kita sendiri yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, ada pendeta murtadin yang sekarang kemana-mana dia, ya, jalan kebagusan namanya Saifuddin itu, si Moses namanya itu, ya, Abraham Moses. Dia itu dekat dengan kampung saya dari Bima, saya dari Lombok, ya, saya dari Lombok NTB. Itu yang murtadin ini namanya sekarang, dulu ketika dari Islam namanya Saifuddin Ibrahim. Sekarang setelah dia murtad namanya Abraham. Ya. Dia kesana kemari sekarang menjelek-jelekkan Al-Quran. Lalu dia mengusulkan kepada Menteri Agama supaya menghapus 300 ayat Quran. Berani-beraninya, ya. Ada orang murtad mengusulkan untuk menghapus 300 ayat Quran. Alasannya sama, karena ayat ini adalah ayat-ayat radikal. Coba, padahal Al-Quran ini seperti yang kita bacakan ayatnya tadi, ini adalah penawar, obat, petunjuk, rahmat. Lah dia menuduh Al-Quran itu dengan tuduhan-tuduhan keji semacam itu. Maka jangan terpengaruh ibu-ibu, ya. Yang ini si Abraham ini anaknya sendiri melawan dia, ya. Dikali-kali lah supaya jangan, oh ini bukan, dulu dia anak ustaz, bukan ustaz abal-abal. Dia pernah dididik di pesantren Muhammadiyah di Solo katanya, ya. Dia kemudian menjadi ustaz di Az-Zaitun di Jawa Barat. Justru dia menjadi ustaz Az-Zaitun di Jawa Barat itu dia menjadi sesat dan hasilnya murtad. Tidak perlu orang pintar jadi ustaz di Az-Zaitun itu, tidak perlu orang pintar, cukup dia menjadi orang yang taat kepada pemimpinnya saja, kepada ketua sudah cukup, tidak perlu pintar. Jadi jangan ingin membubuhkan, wah Az-Zaitun itu pesantrennya sekian puluh ribu pesantrennya, itu sesat. Udah lama kalau kami, ya saya kan majelis mujahidin ibu-ibu, ya, udah lama kita nyatakan sesat itu. Jadi jangan tertipu kita umat Islam ini, pokoknya dia ustaz dulu pintar bahasa Arab. Siapa bilang? Kata temannya di pesantren Muhammadiyah Solo, dia bilang dulu dia nggak pernah lulus itu. Kalau dia ujian bahasa Arab itu selalu merah gitu, nggak pernah lulus dia. Jadi jangan mau ditipu, dia orang pintar apa? Kalau orang pintar dia nggak murtad, hanya orang goblok yang murtad dari Islam. Ya, jadi pakai itu. Kalau kita ke orang pintar minum apa? Oh, itu orang pintar minum tolak angin. Orang orang pintar nggak mungkin murtad. Yang murtad dari Islam itu mesti orang goblok. Ya, biar umat Islam agak lugas sedikit ngomongnya, ya. Jadi jangan mau dibilang, oh dia orang pintar, dia bawa sini ustaz di sini ribuan. Nah, saya tahu saya itu, ya. Mungkin bapak-bapak juga ngerti pesantren Az-Zaitun itu, tahu kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang kafir, ya, berani-beraninya menuntut 300 ayat Al-Quran mau dihapus. Ya alhamdulillah masih waras lah Menteri Agama, mudah-mudahan masih waras, ya. Ya. Dia tidak setuju kan, tidak mau menghapusnya kan. Ya kalau coba dihapus ya perang kita, untuk apa hidup?
Untuk apa umat Islam hidup di dunia ini membiarkan ada manusia menghapus Al-Quran? Menghapus Al-Quran, untuk apa kita hidup? Hah? Saya insya Allah nanti memimpin takbir perang lawan mereka. Siap Bapak Ibu? Dan insya Allah pemerintah Indonesia jelek-jelek kayak begini mudah-mudahan masih waras juga kan? Ya salah satu contoh warasnya kan Pak Mahfud bilang itu tangkap orang itu. Ya sudah lumayan gitu. Ya, Pak Mahfud Menteri Menko Polhukam dia meminta supaya ditangkap orang itu. Udah ditangkap para nantang itu si Murtad itu. Kemudian dia bilang, wah ayo kita carok Pak Mahfud. Dia ada carok dia. Habis ngomong carok dia lari ke Amerika. Sekarang di kabarnya dia di Amerika. Ya, dia bersembunyi. Kemudian yang kedua, karunia yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada umat Islam itu mengutus manusia terbaik sebagai rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia modal. Manusia model, manusia model yang dijadikan sebagai uswah hasanah. Oleh karena itu ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, ucapan dan jalan hidup yang diikuti Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai jalan bagi umat Islam untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wada'allahu katsira. Wahai kaum mukmin, sungguh pada diri Rasulullah telah ada teladan yang baik bagi kalian yang mengharap rahmat Allah, beriman pada hari akhirat dan banyak mengingat Allah. Contoh. Tapi hari-hari sekarang ini ada yang berani. Ada pendeta lagi murtad dia. Apa dia bilang? Tunjukkan kepada saya keunggulan Muhammad itu. Tunjukkan kepada saya keunggulan Muhammad. Rupanya ini orang teori ini telah mikir dia. Kok baru sekarang menanyakan keunggulan Nabi Muhammad SAW? Luar biasa, berani orang murtad ini. Belum lama ini videonya beredar. Tunjukkan kepada saya apa keunggulan dari Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu apa? Padahal semua orang-orang kafir, orang-orang kafir intelektual kafir itu sudah begitu banyak yang masuk Islam karena dia melihat keunggulan Nabi Muhammad. Salah satu keunggulannya dia mengatakan apa ini? Ada seorang penulis Arab dia mengatakan Muhammad itu semua kehidupannya itu terbuka, terbentang di hadapan manusia. Mulai dia tidur, bangun tidur, bahkan ketika dia bergaul dengan istrinya di dalam kamarnya, itu tercatat dalam sejarah. Tidak ada sesuatu pun yang memalukan umat Islam karena pribadi nabinya itu. Bahkan ketika bagaimana dia harus bergaul dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, tidak ada hal yang memalukan pada diri Muhammad. Luar biasa itu. Dicatat dalam sejarah. Harus bagaimana kalau bergaul dengan istrinya, dia harus doanya begini, harus ditutup begini, harus dimulai dengan cara begini, semuanya diajar. Ibu-ibu udah ngerti kan? Udah ngerti Bu? Bapak-bapak ngerti tak caranya bergaul dengan istrinya? Jangan-jangan lupa berdoa sekarang ini. Lupa berdoa sehingga anak-anak kita ini tidak ada yang soleh, sedikit sekali jangan-jangan waktu bergaul dulu nggak doa itu.
Ini harus ingat-ingat ini. Jangan-jangan lupa ini, sudah terdorong hasratnya lupa berdoa. Ya, untuk berhubungan intim saja Rasulullah SAW luar biasa mengajarkan. Aku baru sekarang ada orang menanyakan apa program Muhammad. Suatu ketika, saya ingin cerita sedikit dalam kaitan ini. Suatu ketika Muhammad Abdul seorang ulama dari Mesir. Ketika dia beranjak sana ke Perancis, dia bertemu dengan seorang filosof di sana. Muhammad Abdul merasa tersinggung ketika itu karena apa? Islam dianggap ini agama yang anti kemajuan, anti intelektual, anti pengetahuan, macam-macam. Lalu dia ngomong kepada sang filosof ini. Dia bacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis, semua dia bacakan tentang kehebatan Islam, cintanya pada ilmu. Lalu kata si filosof ini setelah dia mendengar uraian dari Muhammad Abdul ini, namanya Renan, ya, si filosof itu. Setelah dia mendengarkan ini, dia mengatakan, saya percaya kehebatan Islam yang Anda sebutkan tadi itu, saya percaya. Pertanyaan saya, di negara mana bisa ditemukan contoh kehebatan Islam seperti yang Anda katakan tadi itu, di mana? Terdiam Muhammad Abdul. Begitu juga sekarang kita bisa menyampaikan kehebatan Nabi Muhammad, kemuliaannya, keunggulannya. Orang akan bertanya, di masyarakat mana kehebatan Islam yang kamu sebutkan tadi itu bisa dibuktikan mana? Di Muntilan masih banyak minuman keras, masih banyak perzinahan, masih ada pejabatnya korupsi macam-macam. Lalu di tempat mana? Itulah pentingnya umat Islam sekarang ini menjadi pelaku dari ajaran Islam untuk menunjukkan pada dunia, ini loh kehebatan Islam itu. Ini loh kemuliaan Islam itu pentingnya. Ya, kita mau buktikan kepada dunia. Ini pelajaran penting bagi kita ya. Karena itu agar Ustaz, saya tanya, saya diskusi kemarin, Ustaz, untuk mengajar masyarakat Islam ini menjadi baik, soleh dan segala macam sudah kan banyak dakwah disampaikan. Tapi belum juga menjadi baik. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana, ajak masyarakat memahami dan mengamalkan rukun Islam secara benar, itu sudah cukup. Ya? Pahami dan amalkan rukun Islam dengan benar. Syahadatnya benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar, sungguh-sungguh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita hanya taat kepada Allah. Buktikan itu. Kalau masih kelenek, ya masih mursal, ngaku kok syahadatnya benar. Hujan. Bawa hujan. Ntar belum sampai ke situ, di keduluan sama bapaknya. Ya. Ini ngaku syahadatnya benar. Sholat, sholat sudah dipanggil 4 penjuru angin itu, speakernya. Sudah begitu saja dipanggil umat Islam malas ke masjid. Apalagi seperti kata Menteri Agama itu, toanya diperkecil, lebih susah lagi umat Islam dipanggil itu. Coba kita lihat. Ini ngomong begini juga kadang-kadang itu cuma jadi omongan tok. Tetap aja pastinya kosong. Jadi kira-kira Ustadz itu cuma ajarin Ustadz sekarang Bapak Ibu gimana caranya menyampaikan Islam itu supaya bisa dipahami dan diamalkan. Jadi memang mesti jamaahnya sekarang aja di Ustadznya. Selama ini kan Ustadz yang ngajari jamaahnya. Sekarang jamaah caranya menjadi Ustadz yang benar supaya kami paham dan supaya kami bisa taat. Gimana?
Eh? Ini problem kita. Bayangkan jika masjid-masjid penuh. Kemarin saya didatangi oleh satu jamaah di masjid di Yogyakarta. Ustaz, saya boleh usul enggak? Boleh. Apa usulnya? Bisa enggak semua khotib di setiap masjid supaya dia berdoa untuk kehebatan umat Islam dan kejatuhan penguasa zalim? Wah, keren itu doanya sih. Ya. Sebab jika itu diaminkan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang soleh, mudah-mudahan Allah menolong kita, kata dia. Tapi saya bilang itu sudah lama yang begitu Pak. Cuma orang soleh di masjid yang mendatangi masjid itu tidak banyak, lebih banyak yang tidak datang ke masjid. Saya dulu pernah ditegur oleh teman saya ketika saya cerita dalam satu kajian, ribuan orang datang. Dia bilang pada saya, tidak usah bangga, masih lebih banyak yang tidak datang. Ini mengajukan ada 300-an ini kan? Wah, alhamdulillah 300 orang. Karena ini kan harus ada yang ingat saya, masih lebih banyak yang tidak hadir dalam kajian itu. Jadi coba laksanakan rukun Islam saja. Syahadatnya benar, sholatnya benar. Ini semua tadi sholat doa belum ya? Belum semua. Jangan lupa. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa sholat duha. Karena salah satu di antara faedah sholat duha itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan malam-malam berlalu tanpa sholat tahajud. Tapi berapa banyak yang mau mentaati ajakan itu? Kita bangga sekali mengatakan, saya tidak sholat tahajud, saya yakin Allah Maha Pengampun. Kita kan selalu ada saja alasannya. Coba, jadi jika mau hidupmu bagus, diridhoi oleh Allah, laksanakan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, ya. Jika itu kita laksanakan masalah sholat lah. Itu tadi ayat pertama yang kita sampaikan, ajaklah anak-anakmu sholat sejak kecil. Kalau ibu-ibu nanti ajari anak-anaknya sholat sejak kecil, bapak-bapak bawa anaknya ke masjid. Karena itu takbir masjid tidak usah senewan, tidak usah marah kalau anak-anak ribut ketika kita sholat. Biarkan mereka yang akan menjadi generasi kita. Kapan kita akan sempat mendidik anak-anak kita untuk sholat dengan benar jika mereka dilarang untuk ke masjid? Biarkan mereka datang ke masjid, tapi diatur. Ya, diatur bukan dimarahi, diatur. Bapak-bapaknya juga tanggung jawab bawa anaknya. Ya, biar mereka lihat kita. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang benar, mereka akan lihat di masjid kita. Dari situ kita latih mereka untuk melaksanakan ajaran Islam. Ya, coba sekarang kita mulai penuhi masjid ini. Penuhi masjid ini, akan ada hadis. Orang yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi azan itu, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sementara dia sholat di luar masjid dan tidak berjamaah, itu sama dengan orang yang tidak sholat. Saya khawatir kita ini terkena hadis Nabi ini. Sholat kita di rumah itu sama dengan orang tidak sholat. Datang ke masjid. Cukup 10 menit saja dari rumah, wudhu sampai sini, di sini ya 5 menit selesai sholat kita. Zikir sebentar, ya yang disunahkan, pulang selesai. Ibu-ibu boleh di rumah nih. Ibu-ibu dapat dispensasi
dari Rasulullah untuk sholat di rumah, tidak masalah. Coba bapak-bapak susah sekali meyakinkan bapak-bapak muslim sholat jamaah di masjid. Bingung para dai sekarang ini meyakinkan orang Islam. Coba nanti setelah pengajian ini kita lihat, tolong Pak, nanti kapan-kapan kamu ketemu gimana? Penuh dah masjidnya sekarang. Oh, alhamdulillah penuh. Nanti kita lihat. Ini kebetulan Ustaz, dari luar daerah ini kami bukan takdir sini Ustaz, tapi di masjid masing-masing. Tuh dari luar daerah, ini yang daerah sini. Tanggung jawab dengan masjidnya sudah bangun mewah begini. Zaman Nabi tidak ada masjid semewah ini zaman Nabi itu. Kalau pakai pernak formal itu, ya mewah masih sudah berapa dana yang dikeluarkan oleh masyarakat sini. Sudah bangun masjid bagus-bagus. Sampai dulu di zaman si Ahok, dia bertanya, zaman Ahok membangun masjid, bagaimana hukumnya orang kafir yang membangun masjid? Ada seorang ulama yang jawab, yang membangun masjid itu sholat di dalamnya enggak? Enggak, dia enggak dapat apa-apa. Ya? Saya akan bacakan satu ayat Allah dalam kaitan ini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang mukmin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni semua dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Kita katakan kepada orang-orang beriman hari ini, wahai orang-orang Islam, jika benarlah cintamu kepada Allah dan kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW dalam segala urusan kalian. Jangan atas nama cinta kepada Allah, tapi kalian beramal dengan amalan klinik. Datang Gunung Semeru meledak, meletus, bikin sesajen. Kita tanya, pernah Nabi Muhammad tuh melakukan? Kata kiai yang memimpin sesajen itu bukti cinta kepada Allah. Sama sekali kami tidak meminta kepada jin. Maka ayat ini harus dibaca ulang. Jika benarlah cintamu kepada Allah, ikuti Muhammad. Muhammad tidak pernah membuat sesajen. Begitu juga ya, ngadakan balap motor di Mandalika. Mandalika itu di daerah saya, di Lombok Tengah sana. Ya. Dia ingin menghadang hujan, menghentikan hujan agar tidak turun. Lalu mencari pawangnya perempuan. Si perempuan ini ngomong, langit itu memiliki AC, dan kunci langit itu diberikan kepada saya. Ya Allah. Lah orang kayak begini untuk event internasional harapannya untuk mendatangkan investor ke Indonesia, siapa yang mau? Orang luar negeri bilang Indonesia sudah maju kok masih ada dukun. Ya? Kok bisa-bisanya Presiden Menteri kok setuju ada pawang hujan untuk menahan hujan? Nahan kencingmu saja kamu tidak bisa. Gimana mau nahan hujan? Coba bilang sama dia, bisa kamu nahan kencingmu? Lagi kebelet itu. Ya? Ini kok
sombong sekali bisa menahan hujan. Jadi Indonesia ini sekarang ini sadar ataupun tidak sudah menjadi negeri musyrik dengan perilaku para pejabat-pejabat negara semacam itu. Jadi kalau dia mengaku Islam, mengaku cinta kepada Allah, buktikan. Kata Nabi, jika benarlah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Kalian akan diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Rupanya bukan sekedar sesajen Semeru maupun awan hujan di Mandalika. Mau buka ibu kota, tanyakan dukun di Solo. Untuk menyatukan Indonesia perlu kita ada tirakat. Maka dibuatlah apa yang dikenal dengan ritual kendi. Semua 34% gubernur di Indonesia diminta membawa tanah dan air, dibawa ke Kalimantan Timur di sana. Ya, dibawa. Begitu sampai pertama kali yang diminta supaya menyerahkan, ini adalah gubernur Jakarta, menyerahkan tanah dan air gubernur Jakarta, Anies Baswedan bawanya tanah dari kampung akuarium yang pernah digusur oleh Ahok. Ini supaya kita ingat betapa menderitanya kampung akuarium yang digusur. Mau dibawa tanahnya ke situ. Satu-satu semua gubernur memberikan. Kata gubernur, kata presiden, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita agar ibu kota yang baru nanti menjadi ibu kota yang aman, damai, tenang. Rahmat Allah dari mana? Pak Presiden mestinya baca ayat ini. Jika kamu mengharap rahmat dari Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku. Nabi tidak pernah membuat ritual kendi. Dan kita umat Islam menonton itu semua. Lalu mencari-cari alasan, mengatakan apa yang dikatakan oleh banyak orang pengamat-pengamat itu. Inilah kehebatan presiden kita. Dia merupakan sinyal bagaimana menyatukan kebenekaan di Indonesia agar kita tetap bersatu. Bersatu bagaimana? Secuil tanah dan seliter air dibawa ke sana, tapi ribuan hektar bahkan jutaan hektar tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Tidak akan bisa bersatu negeri ini. Hanya segenggam tanah akan mewakili. Lalu dimasukkan dalam satu gentong, kita akan bersatu, kita akan sejahtera. Tidak akan bisa selama ada beberapa orang di Indonesia ini yang menguasai tanah, hutan, tanah, kota-kota ribuan hektar, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan hektar jumlahnya dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Dan berapa juta orang yang tidak memiliki, bangsa Indonesia tidak memiliki rumah karena tidak bisa membeli tanah untuk bangun rumah. Ya, karena itu ini ingat ayat ini ya. Jika benarlah cintamu kepada Allah, maka ikuti aku. Dalam Al-Quran surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. Kemudian ayatnya lagi, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang mukmin, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian mengingkari perintah atau larangan Allah dan Rasulnya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat-ayatnya banyak kan? Maka mari kita berazam, kita bertekad. Mulai hari ini, setelah kita lakukan yang sudah-sudah, amalan-amalan yang dilakukan Islam yang belum kita amalkan, mari kita bertekad bersungguh-sungguh menjadi pengamal dari ajaran Islam itu. Sudah 9:30. Ini kelamaan ini ya. Masih mau dengar satu lagi. Baik, saya akan perpendek ini. Ini kepanjangan untuk banyak keasikan ini. Ya, ustaznya keasikan. Baik, saya perpendek.
Jadi jika benarlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat amalan-amalan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika amalan yang kita lakukan bertentangan, perilaku perbuatan yang kita lakukan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad, maka cintamu kepada Allah, pengakuanmu tentang cinta kepada Allah itu dusta belaka. Kemudian karunia ketiga yang diberikan Allah kepada umat Islam yang terakhir, mudah-mudahan ini selesai dalam beberapa menit Bapak Ibu. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai kaum mukmin, kalian benar-benar umat terbaik yang ditampilkan ke tengah manusia lainnya. Jika kalian menyuruh manusia berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah, kalian itu adalah umat terbaik. Maka jangan pernah terpikir oleh umat Islam menjadi orang Yahudi, jangan pingin-pingin jadi orang Kristen, jangan pingin-pingin jadi orang Hindu, jangan pingin-pingin jadi orang Buddha atau Konghucu. Karena apa? Islam dinyatakan kalian adalah umat terbaik. Karena apa? Kalian mengajak pada yang baik, melarang pada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Maka jangan pernah terbersit di hati kalian, baik pikiran kalian, bahkan mimpi kalian sekalipun, jangan pernah ingin menjadi umat lain selain dari umat Islam. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan pendeta yang kesana kemari bawa ini satu kardus, ya, lalu ngajak orang Islam, nanti kalian akan selamat. Satu-satunya Nabi yang menjamin keselamatan umatnya lah Nabi orang Kristen. Siapa bilang? Semua ayat-ayat Al-Quran itu menjamin orang-orang beriman pasti masuk surga asal ikut Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka jangan pernah pingin berpindah agama. Yang murtad biarlah dia yang murtad. Kita ajak anak-anak kita. Jangan terpengaruh dengan ideologi moderasi beragama. Ya, nggak apa-apa, semua agama sama, semua agama baik. Hari ini menjadi Kristen, besok menjadi Hindu, besok menjadi Islam lagi, tidak masalah. Jangan terpengaruh dengan omongan itu. Ayat ini sudah cukup. Kalian orang Islam adalah umat terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia dengan 3 identitasnya. Selalu mengajak pada kebaikan, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan melarang kepada yang mungkar, melarang kepada segala bentuk maksiat kepada Allah, dilarang. Dan yang ketiga, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan 3 karunia ini umat Islam harus bangga dan bersyukur kepada Allah. Kita telah menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cukup itu Bapak Ibu ya. Mari kita laksanakan Islam dengan benar. Syahadat kita penuhi tuntunan syahadat kita. Ya, nanti dengarkan kajian tentang tauhid ustaz-ustaz di sini, jangan hanya kajian-kajian untuk ilmu. Sekali lagi saya ingatkan, itu sudah berlaku puluhan ribu ulama, ustaz, kiai mendakwahkan Islam di Indonesia. Tapi kenapa kok masih ada sesajen, masih ada pawang hujan, masih ada ritual kendi? Kenapa? Harus sadar sekarang para ustaz, kalian gagal. Kenapa para ustaz itu gagal? Kenapa? Karena negara tidak memberikan peluang untuk melaksanakan ajaran Islam dalam tataran negara. Karena itu wajib bagi umat Islam berjuang untuk menegakkan syariat Islam di lembaga negara. Itu intinya. Jadi kalau dakwah-dakwah kita sekarang ini seakan-akan kok tidak berdaya guna, tidak membekas. Karena apa?
negara tidak memfasilitasi untuk dilaksanakannya ajaran Islam di lembaga negara, bahkan memfasilitasi klinik. Dulu pernah ada DPR mengadakan ruatan, sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan tidak diyakini oleh mayoritas umat Islam di negeri ini. Karena itu saya menghimbau Bapak Ibu sekalian melalui majelis taklim kita ini, jangan rusak citra Islam karena perbuatan kita yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masalahnya Jadilah jadi muslim yang taat. Mudah-mudahan ketaatan kita itu bermanfaat bagi hidup kita di dunia dan bagi hidup kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu, ya, kalau nanti susah, ya, semua harga-harga mahal, ya, nggak usah risau. Terakhir saya mau sampaikan satu ayat Allah, nggak usah risau, rezekimu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, bacakan ayatnya. Ya, rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah takut akan kekurangan jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cintailah Allah. Ya, ya. Rezekimu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian akan dijamin rezekinya, tidak usah khawatir. Ya. Mudah-mudahan keyakinan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Rasulullah SAW, keyakinan kita tentang rukun Islam dan rukun iman itu akan membawa kita menjadi umat yang sejahtera hidupnya di dunia, ya, dan selamat hidupnya di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan demikianlah, ya, kajian yang kita sampaikan agak molor tadi. Soalnya saya diberi peluang oleh takmirnya tadi, boleh lebih dari jam 8 katanya. Lebih beneran ini. Ya, ini sudah setengah 9 ini. Jadi saya tak melanggar kesepakatan ini, ya. Ya, dikasih kesempatan dari pihak takmirnya, boleh lebih dari jam 8. Tapi saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang pas dalam penyampaian tadi. Dan mudah-mudahan ini untuk kebaikan semua, bukan untuk yang lainnya. Dan mari kita hidup sesuai dengan syariat Allah agar Allah meridhoi hidup kita. Mari senantiasa kita mencari amal-amal perbuatan, ya, yang sesuai dengan ajaran Islam agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, khususnya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas jalan kebenaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian akhir daripada kajian kita ini. Nasihat kepada orang lain sesungguhnya nasihat kepada diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.